Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Pasundan, Bandung. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi teks persuasif di kelas 8. Terima kasih. Berikut ini formulir pendaftaran UKM PBG dalam jabatan tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya di sini siapa? Sok dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, semuanya berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan berdiri semuanya. Ayo mulai. Sebelum mulai ke materi, Bapak akan mengetes kemampuan kalian. Coba silakan HP-nya keluarkan. Nah, Bapak sudah mengirimkan linknya di grup. Kelompok ini sudah masuk semuanya? Ya. Sudah masuk semua? Sudah. Ini sudah? Belum. Sok ditunggu ya. Nah, kita mulai dari sekarang. Kalian kerjakan ya. Jumlah soal ada 10 soal, satu soal 10 menit waktunya. Silakan kerjakan. Di sini yang paling unggul yaitu Rifki ya, itu yang pertama. Di bawahnya ada yang pertama lagi yaitu Tri, terus yang kedua yaitu Rehan. Nah, ini nilai skor kalian ya. Kalian bisa dilihat nilai skor kalian. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang teks persuasif ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya nih, di antara kalian sudah ada yang tahu belum teks persuasif apa? Apa ya? Ya, betul sekali. Teks untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Terus apa ada lagi? Ya. Boleh. Teks yang mengajak seseorang melakukan kegiatan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian termotivasi, kalian simak video yang Bapak akan tampilkan. Nah, ini videonya, kalian simak ya video yang Bapak akan tampilkan. Silakan disimak ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti. Lebih lanjutnya Bapak akan jelaskan kembali ya. Sekian videonya ya.
KD-nya ya kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya yang pertama di sini yaitu 3.114 yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran atau ajakan dan pertambangan tentang berbagai permasalahan aktual dalam kurung lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya. Terus indikator yang pertama di sini yaitu ada 3.14.1 yaitu tentang menganalisis struktur dari teks persuasi yaitu berupa pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Terus indikator yang kedua yaitu 3.14.2 yaitu tentang mendata permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk diberi masukan sebagai bahan menulis teks persuasi. Dan yang ketiga yaitu 3.14.3 menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Terus selanjutnya ada 3.14 yaitu di sini ada 4.14. Yang pertama yaitu menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan secara lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, indikatornya yang pertama di sini ada 4.14.1 tentang merancang kerangka struktur teks persuasif berdasarkan saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Terus indikator yang kedua 4.14.2 yaitu mengembangkan kerangka struktur teks persuasif ke dalam bentuk paragraf. Dan yang ketiga yaitu indikator yang ketiga 4.14.3 menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi menyajikan teks persuasi. Nah, selanjutnya Bapak menjelaskan ke materi. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi sendiri itu teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Terus selanjutnya ada tujuan dari teks persuasi sendiri. Yang pertama di sini tujuannya yaitu meyakinkan pembaca agar melakukan hal-hal tertentu diinginkan oleh penulis. Terus yang kedua yaitu mempengaruhi pandangan pembaca mengenai pendapat atas suatu isu yang diangkat oleh penulis. Tujuan yang ketiga yaitu membangkitkan ketertarikan pembaca untuk dapat meyakini dan menuruti imbauan yang disampaikan, baik secara tersurat maupun tersirat yang disampaikan oleh penulis. Tujuan selanjutnya yaitu di sini mempengaruhi pembaca agar dapat menerima dan menyetujui pandangan pembaca dengan penulisan yang benar dan tepat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks persuasi. Yang pertama, di sini ciri-ciri teks persuasi yaitu disusun dengan kalimat yang mengandung berisi fakta, sehingga mempengaruhi isi kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk pembaca. Ciri yang kedua ada apa? Ya, ciri yang kedua ada berisi makna yang bersifat mendorong, memengaruhi terhadap suatu hal kepada pembaca. Terus ciri yang ketiga, ada apa?
Jadi di sini bahasa yang digunakan dalam teks persuasi itu sendiri bersifat proaktif. Hanya disampaikan dengan gaya yang menarik agar sanggup mendapatkan antusias dalam pembaca. Nah, selanjutnya ciri selanjutnya ada apa? Ya, ciri yang selanjutnya ada penjelas yang disampaikan kemas secara menarik. Mungkin agar diterima dengan baik kepada pembaca. Nah, ciri yang selanjutnya ada ya, ciri selanjutnya ada berusaha untuk menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian terhadap pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembaca. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri teks persuasif. Selanjutnya ada jenis-jenis teks persuasif. Nah, di sini ada beberapa memiliki jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama ada persuasif politik, yang kedua ada persuasif pendidikan, dan ketiga persuasif advertensi, dan yang keempat persuasif propaganda. Nah, contoh dari persuasif politik itu bagaimana? Ada yang tahu? Politik berarti mengajak ke politik. Contohnya pemilu. Terus apa lagi? Selain pemilu, pemilihan OSIS bisa. Nah, itu berarti kita ikut serta dalam pemilihan pemilu, salah satu dari persuasi politik. Ya, kalau persuasi pendidikan, contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Berarti kita mengajak ke arah pendidikan. Misalnya apa? Mari kita meningkatkan pendidikan atau kita wajib belajar 9 tahun ya. Terus selanjutnya ada persuasif advertensi, yang keempat ada persuasif propaganda. Nah, di sini untuk persuasi advertensi yaitu teks persuasi yang memiliki tujuan komersial. Berarti di sini tujuan komersial itu bisa menghasilkan uang. Ya, boleh misalkan kita membuat YouTube. Ya, YouTube-nya berupa mengajak atau membujuk. Ya. Terus yang keempat ada persuasi propaganda, yaitu teks persuasi yang umumnya digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan pembaca supaya percaya apa yang dipaparkannya. Itu dari persuasif propaganda. Terus selanjutnya di sini ada struktur teks persuasif. Yang pertama ada apa saja dalam struktur teks persuasif? Pengenalan isu. Terus yang kedua? Dan yang ketiga? Dan yang terakhir ada penegasan kembali. Nah, itu salah satu struktur yang ada dalam teks persuasif. Selanjutnya yang pertama, di sini struktur yang pertama untuk teks persuasif ada pengenalan isu, yaitu berupa isi pengantar atau penyampaian atas isu yang diangkat dalam tulisan. Ya, misalnya isunya tentang apa? Misalnya beritanya tentang kecelakaan. Ya, itu di mana? Jadi isunya apa? Isu yang ditangkapnya dari berita tersebut. Terus yang kedua, di sini rangkaian argumen, berarti rangkaian pendapat dari beberapa fakta yang sebagai argumennya atau isunya supaya diangkat dan dipaparkan sebelumnya. Jadi pendapat seseorang atau pendapat pembaca yang bertujuan untuk memperkuat berbagai argumen.
Terus struktur yang ketiga ada pernyataan umum. Di mana pernyataan umum ini atau pernyataan ajakan yaitu berisi terdapat dorongan yang ingin disampaikan, yaitu bisa tersirat atau tersurat kepada pembaca. Ya, terus selanjutnya ada penegasan kembali. Penegasan kembali ini yaitu menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dalam bentuk yang berbeda. Contohnya apa? Ayo. Contohnya ada kata demikian. Terus apa lagi? Oleh karena itu. Terus ada kata dan sebagai bahasa itulah ya. Terus demikianlah. Itu salah satu dari struktur penegasan kembali. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Yang pertama di sini kaidah kebahasaan dalam teks persuasif yang pertama ada menggunakan kata bujukan. Contohnya apa kata bujukan itu? Harus. Terus ada apa lagi? Sangat perlu. Ada seperti harus, ya, wajib. Terus sangat perlu. Terus yang kedua yaitu menggunakan kata imperatif. Yaitu apa? Tunjukkanlah. Terus waspadalah. Apalagi? Jadikanlah. Itu salah satu dari penggunaan kata kerja imperatif. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Contohnya apa kalimatnya atau katanya? Contohnya katanya memikirkan. Boleh, ada lagi? Menyimpulkan. Terus apa lagi? Menangis, khawatir, ya, sedih, boleh, mendengar, ya. Itu salah satu kata kerja mental. Terus kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata peristilah yang sesuai dengan konteks atau topik yang diangkatnya. Contohnya apa? Kurikulum. Terus apa lagi? Silabus, psikotes, ya. Itu salah satu dari kata peristilahan. Terus selanjutnya ada kata konjungsi. Nah, dalam teks persuasif ini menggunakan kata konjungsi sebab akibat atau yang dikenal dengan kausalitas. Contohnya apa? Contohnya seperti kata sebab, karena, ya. Oleh karena itu, dengan demikian, dengan begitu. Jadi akibatnya. Itu salah satu konjungsi dalam teks persuasif. Terus selanjutnya ada apa? Kaidah kebahasaannya menggunakan ungkapan bersifat data yang menyatakan rujukan. Contohnya apa? Misalnya menurut pendapat A bahwa pendidikan adalah, itu salah satu dari contoh menyatakan apa kata rujukan. Berarti ada kata menurut, ya, itu salah satunya. Dan yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti orang, ya. Di sini kata ganti orangnya menggunakan orang pertama jamak. Contohnya seperti kita, kami, ya. Itu salah satu kata ganti orang, ya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks persuasif. Nah, di sini langkah-langkah menyusun teks persuasif. Yang pertama yaitu menentukan tema dulu. Kita menentukan tema dulu, apa yang diangkat sebagai isunya. Boleh kalian tentukan dulu temanya, misalkan global warming. Itu salah satu tema yang diangkat
dalam teks persuasi. Ya, setelah menentukan tema, kita membuat rujukan utamanya atau bujukan utamanya. Ya, apa dulu misalkan pengertian dari tema yang diangkat tersebut. Terus langkah yang kedua di sini ada susunan perinciannya. Nah, susunan perinciannya itu yaitu berupa struktur. Nah, masih ingat nggak strukturnya apa saja dalam teks persuasi? Pengenalan isu, terus apa lagi? Rangkaian argumen. Apa? Pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Ya, itu salah satu struktur dalam teks persuasif. Ya. Terus yang terakhir, langkah-langkah membuat teks persuasif yang terakhir yaitu mengembangkan teks dilakukan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kita harus memperhatikan strukturnya dulu, baru terus selanjutnya kaidah kebahasaannya, penulisannya ya. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kalian bentuk kelompoknya sesuai yang Bapak sudah bagikan. Silakan kalian berkelompok. Ayo mulai. Silakan cari kelompoknya ya, yang Bapak sudah bagikan. Ya. Satu kelompok 5 orang, silakan. Ya. Sudah semua? Sudah berkelompok? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Perhatikan, di sini kalian akan berkelompok dengan teman kelompoknya. Nah, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya ya. Di sini dibuka semuanya LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Silakan dibuka semuanya. Ya, perhatikan di sini ada tentang KD dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini ada KD-nya 3.14. Lanjut kita ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian tulis dulu nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompok kalian semuanya. Terus selanjutnya kalian baca terlebih dahulu teks yang ada di LKPD-nya. Ya, dibaca terlebih dahulu semuanya. Setelah dibaca, kalian analisis dari, lihat dulu, coba dilihat pertanyaannya. Ya, di sini pertanyaannya ada analisis teks pidato. Nah, di sini teksnya, teks persuasinya Bapak ambil teks pidato. Yang pertama pertanyaannya yaitu analisislah teks pidato tersebut berdasarkan struktur teks persuasi. Ada apa saja strukturnya? Masih ingat tidak? Yang pertama ada apa? Yang pertama ada pengenalan isu. Terus yang kedua rangkaian argumen. Dan yang ketiga pernyataan ajakan. Nah, sebaliknya ada lagi yaitu penegasan kembali. Nah, itu kalian cari strukturnya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua di sini, kalian tentukan kaidah kebahasaannya pada teks persuasi yang judulnya tentang apa? Judulnya tentang
dampak globalisasi. Nah, itu kalian cari, tentukan dari segi kebahasaannya apa saja. Ya, misalnya di sini ada penggunaan pernyataan bersifat rujukan. Kalimatnya di mana kalian temukan. Sampai dengan yaitu penggunaan perujukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Kalian tulislah beberapa permasalahan aktual yang dijadikan tema teks persuasi tersebut. Kalian boleh misalkan ngambil temanya apa, kalian tuliskan permasalahannya. Misalkan tentang banjir, ya. Nah, permasalahan apa yang menjadi tema banjir tersebut? Kalian tuliskan, ya. Sampai di sini sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, kalian boleh kerjakan dari sekarang. Silakan kerjakan kelompok, ya. Itu yang menjawabnya kelompok mananya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Ya, kalian presentasikan ke depan. Ya, misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya. 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 Coba lihat. Nah, untuk berkelompoknya, Bapak bagi saja ya untuk presentasinya. Yang pertama di sini untuk kelompok 1 yaitu tentang struktur. Ya, struktur sampai dengan rangkaian argumen untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya yaitu pernyataan ajakan sampai dengan penegasan kembali. Nah, untuk kelompok 3 yaitu dari poin 1 sampai dengan poin 3. Itu kelompok 3. Dan kelompok 4, poin 4 sampai poin 5. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 3 di sini yaitu kelompok 5. Itu pembagian presentasinya. Ya, kalian kerjakan sekarang ya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah hasil diskusi kalian presentasikan ya yang sesuai Bapak tentukan. Coba kelompok 1 maju ke depan. Yang lainnya dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang struktur dalam teks yang ada pada LKPD tersebut. Struktur teks persuasif yang pertama yaitu ada pengenalan isu. Bagian dalam teksnya adalah dampak adanya globalisasi. Penjelasannya, dalam penyampaian data tersebut, masalah yang dibahas tentang adanya dampak globalisasi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pernyataan ajakan. Bagian teks kita harus bisa memilih budaya yang baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Penjelasan sebagai inti dalam pidato yang dibacakan di dalamnya untuk mendorong pembaca atau pendengar untuk melakukan. Ada yang tanyakan? Atau cukup? Cukup. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tidak dari kelompok 3? Tidak. Cukup? Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan maju ke depan. Kenalkan nama saya dari kelompok 4 sebagai perwakilan dari kelompok 3. Beranggotakan pertama yaitu Putri, Aulia Merti, Rizky Masya, Evaldo, dan Abdul. Silakan kelompok 5. Kelompok 5, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang menjawab pertanyaan nomor 3. Tulislah beberapa permasalahan aktual yang bisa dijadikan tema teks persuasif. 1. Kita harus bisa memilih budaya yang berguna bagi kita tanpa melanggar norma yang berlaku di masyarakat. 2. Kita harus bersikap bijak dengan mengambil nilai-nilai yang positif dan membuang nilai-nilai negatif dari globalisasi. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil diskusi kelompok ya. Nah, Bapak akan mengulas kembali ya pada pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang teks persuasif ini? Paham. Terus bagaimana dalam menentukan sebuah struktur, kaidah atau kebahasaan dalam teks persuasif? Paham? Paham tidak? Apa saja di dalam teks persuasif itu strukturnya apa saja? Terus pernah? Ya, itu salah satu yang ada di teks persuasif tentang strukturnya. Nah, selain struktur ada lagi dalam kebahasaannya. Kebahasaannya apa saja yang ada di teks persuasif tentang kebahasaannya? Kaidah kebahasaannya apa saja? Yang pertama, penggunaan pernyataan bersifat rujukan. Terus yang kedua, kata ganti orang. Dan yang ketiga, dan yang keempat, dan yang terakhir kelima yaitu penggunaan kerja mental. Nah, itu salah satu kaidah kebahasaan yang ada pada teks persuasi. Berarti pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan Bapak akan membagikan soal tentang evaluasi dalam pembelajaran hari ini. Coba kalian keluarkan lagi HP-nya. Nah, sekarang Bapak sudah mengirimkan linknya, link soalnya di grup ya. Coba kalian buka grup WA-nya, terus klik link tersebut. Nah, kita mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan soalnya ya. Jumlah soal ada 10. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai? Atau masih ada yang mengerjakan? Sudah ya? Sudah selesai? Yang lainnya gimana? Sudah selesai belum? Kalau sudah, Bapak akan tutup ya. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks berita ya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doa untuk pulang. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya.